ditaburi skam halus. Kalau bisa cari yang halus, jangan yang kasar. Kasar juga yang cari yang agak sedikit halus supaya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Pak Tani. Sesuai dengan janji saya akan upgrade channel YouTube mengenai kali ini kita ambil tema judul tentang penanganan DOC yang saya kombinasi dengan maggot BSF. Oke, kita perlihatkan dulu ini ayam yang penetasan pertama kali dipanggang. Oke, nggak banyak tapi syukur alhamdulillah, sangat senang rasanya melihat mereka bisa tumbuh sehat. Oke. Pertama, ini kandang box saya ciptakan untuk penanganan DOC. Di masa brooding 1 hari sampai 1 bulan, sengaja didesain oleh ada abang yang mendesain kandangnya supaya kita juga nggak buat kandang yang repot untuk brooding. Jadi untuk alas bawahnya saya buat laci seperti ini. Ini udah juga ada dibahas di video pertama kali saya, supaya kita buat nanti ini alasnya nanti ini kita masukkan ke mari supaya nanti ini sekitar sampai usia seminggu, mungkin nanti seminggu kita lihat perkembangannya bagaimana. Kita bisa atur suhunya perlahan-lahan apabila cuaca ini kan lagi musim hujan. Mungkin sebenarnya kita tutup rapat. Ini bisa kita buka seperti ini. Nah, ya kan? Nah, jadi kita nggak perlu repot-repot memindah-mindahkan DOC dari sana ke sini. Cukup satu kandang ini sampai di umur 1 bulan. Umur 1 bulan sudah bisa kita pindahkan ke kandang pembesaran. Oke. Nah, untuk alasnya saya buat seperti ini teman. Saya buat koran, tapi saran saya ditaburi skam halus. Kalau bisa cari yang halus, jangan yang kasar. Kasar juga yang cari yang agak sedikit halus supaya apa? Supaya kakinya tidak terpleset, jadi DOC jadi ngangkang gitu. Apa namanya saya juga nggak ngerti. Jujur saya sarjana hukum, bukan sarjana pertanian atau peternakan, jadi nggak begitu ngerti penanganan. Cuman saya coba belajar dari kesalahan dan saya coba cari referensi tentang penanganan DOC. Jadi DOC saya ini nanti dari sini sampai usia 1 bulan akan di kandang ini sampai 1 bulan. 1 bulan baru di kandang pembesaran sampai panen selesai. Jadi cukup mudah, tidak terlalu repot. Untuk listrik, lampu saya pakai berapa watt ya? Boleh ditaksir aja lah gimana suhunya. Kelihatan jika ayam masih mengumpul, mungkin ayam masih kedinginan. Coba tambah lagi. Saya pakai 1 sini. Tidak menjadi
patokan harus berapa watt. Tapi umumnya kalau saya melihat ketika ayam saya itu masih kedinginan, berarti hangatannya kurang. Jadi tambah lagi wattnya atau bola lampunya tambah lagi. Saya pakai saklar. Nih, supaya gampang mematikan menghidupkannya. Nah, oke. Gampang, lebih mudah. Dan yang sudah saya buktikan, jika saya taruh maggot di bawah sini, udah berapa ayam saya berhasil. Mudah-mudahan DOC saya angka kematiannya sangat rendah, bahkan 0%. Yang terakhir kemarin air modif saya hanya satu yang kecebur dalam perjalanan, tidak ada kematian dalam penanganan brooding. Jadi saya bisa ceritakan, ketika di bawah ini saya taruh maggot. Jadi maggot itu sebenarnya mengeluarkan panas, hawa panas. Jadi suhu untuk kita bisa mengirit lampu sebenarnya, namun disesuaikanlah mengenai banyaknya ayam dengan maggot, supaya kotorannya juga bisa diurai oleh si maggot. Untuk mengenai kapasitas, sudah saya bahas di video sebelumnya. Satu box ini sekitar, untuk pertama saya isi, kalau ini cukup besar ketimbang yang di sana. Disesuaikan sih, kalau ini sebesar ini 100 bisa lebih, 150 saya rasa cukup untuk awal, karena ini cukup luas ketimbang yang sana ya. Untuk kapasitasnya kamu disesuaikan aja lah. Bisa kita lihat luasnya disesuaikan. Jika ayam kelihatan sudah sempit dan mereka makannya juga atau tidurnya sudah nggak nyaman, ya mungkin kita ganti atau mungkin kita bagi ke kandang yang sebelahnya atau di atas di bawah gitu. Kalau untuk mengenai pakan saran saya ya, saya nggak ahli dalam nutrisi ayam, tapi kalau saya sebut angkanya, tidak boleh. Saya pakai 5-11 selama satu bulan full. Kalau mungkin rekan-rekan punya racikan yang baik untuk ayam DOC, lihat seger-seger kan, sehat-sehat, alhamdulillah. Saya pakai 5-11, pakai yang terbaik lah, karena yang namanya makhluk hidup untuk awal pertumbuhan sama seperti manusia juga ada periode keemasan, itu 3 tahun pertama kita beri nutrisi yang baik. Sama juga kalau menurut saya dengan ayam ini, berikan dia yang terbaik di masa awal pertumbuhannya, kemudian dia akan memberikan kualitas yang terbaik juga tubuhnya bagi kita pengembang biaknya. Oke. Untuk mengenai alas alas saya pakai koran nih, saya pakai koran, baru sekam halus. Dan kalau kita langsung koran, bisa kita satu hari bisa 2 kali ganti ya. Tapi kalau memakai sekam di bawahnya itu mungkin lebih tahan lama, bisa kita perhatikan lah kotorannya bagaimana. Jangan sampai kotoran anak ayamnya juga terlalu banyak sehingga mengakibatkan dia sakit. Tuh lihat, ceria-ceria kan. Selamat datang penghuni pertama. Senang ya. Ini pintunya bisa kita setel-setel, apabila kepanasan bisa kita gantung aja gini. Hawanya kurang masuk, bisa kita buka lebar gini. Ini juga bisa kita buka. Sebentar, ini juga bisa saya buka. Jadi, nah seperti ini. Oke.
terserah mau pakai apa desainnya, tapi intinya kandang DOC harus tertutup rapat supaya kehangatannya terjaga, ayam tetap sehat. Mengenai suhu berapa, saya nggak pakai pengukur suhu, saya lihat saja ayam itu masih seger, mungkin dia masih berserak, tidak ngumpul, berarti dia aman. Kelihatannya sih di malam hari, nanti di malam hari saya berjalan. Saya tutup rapat tadi kan. Tutup rapat, masih ada sirkulasi udara kok, aman. Dari bawah juga masih ada. Oke, saya rasa itu saja pembahasan tentang masa brooding DOC. Saya mau lanjut, saya lagi IB, adik-adik saya lagi IB, saya bantu. Oke, terima kasih telah memberi support untuk membangun channel ini. Mudah-mudahan ilmu yang saya bagi bermanfaat. Kalau Anda suka silahkan subscribe, bunyikan lonceng, dan jangan lupa like. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peternak kampung-kampung dari anak petani.